Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu akan melakukan absensi sekarang. Apakah ada yang absen hari ini? Tidak, Bu. Ya, bagus. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya, jangan sampai mengantuk ya, tetap semangat. Nah, biar kalian lebih semangat lagi, coba sekarang kalian tekukkan lutut kalian. Apakah bisa ditekuk? Bisa, Bu. Nah, setelah kalian menekukkan lutut kalian, Ibu ingin bertanya, kenapa lutut bisa ditekuk dan tidak terasa sakit? Karena ada sendi. Ya, benar sekali Yola. Jadi, tujuan Ibu menanyakan hal tersebut karena pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem gerak. Dengan harapan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menyebutkan fungsi rangka pada manusia, menyebutkan tulang-tulang penyusun rangka manusia, kemudian menyebutkan macam-macam tulang dan menjelaskan macam-macam persendian. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pelajaran. Jadi terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari tulang, kemudian otot, sendi, dan juga organ-organ lainnya seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang tergabung ke dalam sistem gerak ini akan bekerja sama dengan baik untuk dapat menjalankan fungsinya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja fungsi rangka pada manusia? Ya, silakan Made. Fungsi rangka pada manusia yaitu memberikan bentuk tubuh dan menggerakkan tubuh. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Yang keempat, tempat menghasilkan sel darah merah. Wah, bagus sekali Made. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rangka pada manusia. Nah, pada tubuh kita itu terdapat tulang-tulang yang menyusun suatu sistem yang dinamakan dengan sistem rangka. Nah, sistem rangka pada manusia itu terdiri dua. Yang pertama, rangka aksial atau sumbu tubuh. Rangka aksial, sumbu tubuh, dan juga rangka apendikular atau anggota tubuh. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai rangka pada manusia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tulang sebagai alat gerak pasif. Sistem gerak pasif dibagi menjadi sistem rangka yang disusun oleh tulang-tulang. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang itu tidak dapat bergerak jika tidak ada otot. Di mana otot ini akan melekat pada tulang dan melakukan gerakan kontraksi dan juga relaksasi sehingga tulang itu dapat bergerak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa saja macam-macam tulang berdasarkan jaringan penyusun dan juga bentuknya? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, silakan Yuni. Tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Yang kedua, tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Benar sekali Yuni. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yuni. Sekarang Ibu akan lanjut menjelaskan materi mengenai persendian. Jadi sendi itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan tulang itu dapat bergerak. Hubungan dua tulang atau lebih itu disebut dengan persendian atau artikulasi. Nah, ada 3 macam persendian. Yang pertama itu persendian diartrosis. Yang kedua itu persendian sinartrosis. Yang ketiga itu persendian amfiartrosis. Persendian diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah secara bebas atau leluasa. Kemudian persendian sinartrosis itu persendian yang tidak memungkinkan adanya gerakan, dan persendian amfiartrosis itu persendian yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu ingin bertanya kepada kalian. Coba kalian sebutkan tipe gerakan persendian diartrosis dan contohnya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Bangku utara menjadi kelompok 1, kemudian bangku tengah menjadi kelompok 2, dan bangku selatan menjadi kelompok 3.
Ibu akan berikan kalian waktu diskusi selama 5 menit. Silakan kalian mulai diskusi untuk menjawab pertanyaan Ibu. Untuk Dewi, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, bagus sekali. Kita tunggu yang lain ya. Untuk bangku selatan bagaimana? Udah selesai mendiskusikan? Dikit-dikit, Bu. Ya, silakan dilanjutkan ya. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu setelah melakukan diskusi? Jika ada yang bisa menjawab, silakan kalian maju ke depan dan Ibu akan memberikan kalian hadiah. Ya, silakan Dewi maju ke depan. Tipe gerakan persenian diakrosis beserta contoh. Pertama, sendi peluru. Contohnya persenian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Yang kedua, sendi pelana. Contohnya persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Yang ketiga, sendi engsel. Contohnya persendian pada siku dan lutut. Yang keempat, sendi geser. Contohnya persendian antara ruas dan tulang belakang. Yang kelima, sendi putar. Contohnya persendian antara tengkorak dan tulang belakang. Ya, benar. Jadi karena Dewi benar menjawab pertanyaan Ibu, Dewi akan mendapatkan hadiah permen dari Ibu. Baik, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi sistem gerak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Setia. Saya ingin bertanya, apakah contoh aktivitas yang melibatkan sendi engsel? Ya, pertanyaan yang bagus Setia. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaan Setia. Contoh aktivitas yang melibatkan sendi engsel itu ketika kita menekuk lutut dan menekuk siku. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Jadi jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan merangkum materi pembelajaran hari ini. Sekarang kalian keluarkan kertas karena Ibu akan memberikan tes kecil kepada kalian. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pelantai. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih.